Perkenalkan, nama saya Luciana Serida Silva dengan NIM 17060800120. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar mendiagnosa penyakit pada gigi dan mulut menggunakan teorema Bayes jika hipotesis ganda dan eviden ganda. Di sini kita lihat ada 3 contoh penyakit dan gejala pada gigi dan mulut. Penyakit pada 3 contoh penyakit disimbolkan dengan H. Yang pertama H1, H1-nya lesi mulut, H2-nya karies gigi, H3-nya plak gigi. Selanjutnya gejala. Di gejala ini kita simbolkan dengan E, yaitu yang pertama E1 sakit gigi, E2 sariawan, E3 bau mulut. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penentuan nilai probabilitas. Untuk probabilitas hipotesis H1 0,5, H2 0,6, H3 0,6. Eviden H1 E1H1-nya 0,31, E1H2-nya 0,20, E1H3-nya 0,40, E2H1-nya 0,52, E2H2-nya 0,00, E3H3-nya 0,48, E3H1-nya 0,59, E3H2-nya 0,00, E3H3-nya 1. Lanjutkan dengan penentuan penyakit pertama. Sebelum itu, untuk penentuan penyakit pertama dan seterusnya menggunakan rumus probabilitas HI, E1, E2 dan seterusnya sama dengan probabilitas E1 HI dikalikan probabilitas E2 HI dan seterusnya dibagi dengan sigma N K sama dengan 1 probabilitas E1 H1 dikalikan probabilitas E2 H1 dan seterusnya. Untuk penentuan nilai yang akan dimasukkan pada rumus ini berpatokan pada nilai pada tabel nilai probabilitas ini. Selanjutnya kita lanjut ke penentuan probabilitas untuk penyakit pertama. Probabilitas H1, E1, E2, E3 sama dengan probabilitas E1 H1 dikalikan E2 H1 dikalikan probabilitas E3 H1 dikalikan probabilitas H1 dibagi dengan probabilitas E1 H1 dikalikan dengan probabilitas E2 H1 dikalikan dengan probabilitas E3 H1 dikalikan dengan probabilitas H1 ditambah probabilitas E1 H2 dikalikan dengan probabilitas E2 H2 dikalikan dengan probabilitas E3 H2 dikalikan dengan probabilitas H2 ditambah dengan probabilitas E1 H3 dikalikan dengan probabilitas E2 H3 dikalikan dengan probabilitas E3 H3 dikalikan dengan probabilitas H3. Maka hasilnya di sini 0,31 dikali 0,32 dikali 0,59 kali 0,5 dibagi 0,31 kali 0,52 dikali 0,59 dikali 0,5 ditambah 0,20 kali 0,00 kali 0,00 kali 0,6 ditambah 0,40 kali 0,48 kali 1 kali 0,6. Maka hasilnya sama dengan 0,047554 dibagi 0,047554 ditambah 0 ditambah 0,1152. Maka hasil untuk penentuan penyakit pertama adalah 1,1152. Selanjutnya kita lanjut untuk penentuan penyakit kedua. Probabilitas H2 E1 E2 E3 sama dengan probabilitas E2 H2 dikali probabilitas E2 H2 dikalikan dengan probabilitas E3 H2 dikalikan dengan probabilitas H2 dibagi dengan rumus ini yang dimana sama dengan penentuan penyakit pertama, yaitu yang ini. Maka nilainya sama dengan 0,02 maka hasilnya 0,20 dikalikan 0,00 dikalikan dengan 0,00 dikali 0,6 dibagi 0,31 kali 0,52 kali 0,59 kali 0
5 tambah 0,20 kali 0,00 kali 0,00 kali 0,6 ditambah 0,40 dikali 0,48 dikali 1 dikali 0,46 sama dengan 0 dibagi 0,047554 ditambah 0 ditambah 0,1152. Maka hasil untuk penentuan penyakit kedua adalah 0. Selanjutnya untuk penentuan penyakit ketiga. Probabilitas hipotesis 3 E1 E2 E3 sama dengan probabilitas E1 H3 dikali probabilitas E2 H3 dikali probabilitas E3 H3 dikali probabilitas E3 dibagi dengan rumus ini dimana sama dengan penentuan penyakit pertama dan kedua. Maka hasilnya di sini 0,40 dikali 0,48 kali 1 kali 0,6 dibagi 0,31 kali 0,52 kali 0,59 kali 0,5 ditambah 0,20 dikali 0,00 dikali 0,00 dikali 0,6 ditambah 0,40 dikali 0,48 dikali 1 dikali 0,6 sama dengan 0,1152 dibagi 0,047554 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,1152 sama dengan hasil untuk penentuan penyakit ketiga adalah 0,707816. Maka kesimpulannya, dengan memasukkan rumus max sama dengan probabilitas H1 E1 E2 E3, probabilitas H2 E1 E2 E3, probabilitas H3 E1 E2 E3 sama dengan 1,1152 0 untuk probabilitas H2 E1 sampai E3, 0,707816 untuk probabilitas H3 E1 sampai E3. Maka dari hasil ini untuk max dari penentuan 3 penyakit ini terdapat pada probabilitas H1 E1 sampai 3 yaitu 1,1152. Maka dapat disimpulkan bahwa penyakit yang terjadi pada penderita tersebut adalah lisinu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ketidakjelasan dalam video ini. Terima kasih.